Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wirawan SPD MM selaku Kepala SD Negeri 2 Cipanas. Yang kedua, rekan-rekan guru SD Negeri 2 Cipanas, serta Bapak Ibu peserta webinar Diseminasi Budaya Positif. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang sebagaimana telah membawa agama kita menjadi agama yang teladan dengan keberkahan, yakni agama Islam rahmatan lil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas bersedianya dalam webinar Diseminasi Budaya Positif. Untuk mempersingkat waktu, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga acara inti, yang keempat adalah tanya jawab, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka bersama acara webinar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu sambutan, yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Wirawan SPD MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang lagi berarti. Iya. Tes. Ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah banyak memberikan nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Sholawat dan salam kita panjatkan ke junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, supaya dapat mengikuti amanahnya sampai akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati rekan-rekan webinar yang telah hadir dalam kegiatan ini, saya sangat berbangga kepada rekan-rekan webinar karena dengan adanya guru penggerak di sekolah kami ada kebiasaan-kebiasaan yang baik, terutama itu sholat berjamaah di waktu pulang sekolah dan sholat duha di waktu istirahat, sehingga anak-anak dapat mengikuti mendapatkan ilmu tambahan selain pendidikan yang biasa dilakukan di sekolah. Untuk kegiatan di pagi hari, anak-anak membiasakan membaca surat-surat pendek dan Asmaul Husna, sehingga kedisiplinan mereka akan bertambah dan akan meningkatkan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada webinar dan guru penggerak yang ada di Sekolah SDN Cipanas 2 ini, untuk ke depan supaya dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kami ini, yaitu di SDN 2 Cipanas, Kecamatan Duku Undang. Kami harapkan untuk rekan-rekan webinar mengajak rekan-rekannya yang belum masuk guru penggerak agar dapat mengikuti jejaknya, supaya ke depan kita bisa jadi sekolah penggerak. Itu harapan kami sebagai kepala sekolah di SDN 2 Cipanas ini. Untuk sementara itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala SD Negeri 2 Cipanas atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, untuk acara yang selanjutnya, kita memasuki pada acara inti yang akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Dadan Armadani, SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baluk mana nyambung tuh teh? Dulu baluk mana kayak ayah berarti ada peserta lain gitu. Iya. Baru asal nongol. Mute lagi Pak. Mic-nya. Ada baluk mana di samping kalau mau biasa. Wah. Ya pada dan mulai. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu yang terhormat Bapak Wirawan SPDMM selaku Kepala Sekolah SD 2 Cipanas, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD 2 Cipanas, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru hebat yang mengikuti webinar diseminasi budaya positif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di webinar diseminasi budaya positif ini. Yang kedua, tidak lupa sholawat serta salam biasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari Bapak Ibu guru hebat, bahwasanya di webinar budaya positif adalah kegiatan aksi nyata 1.4 di Guru Penggerak, yaitu di modul 1. Dan yang perlu diketahui bahwa di modul 1 ini itu ada terdiri dari 4 materi. Yang pertama yaitu refleksi filosofi pendidikan Hajar Dewantara. Terus yang kedua adalah materi nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dan yang ketiga yaitu visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah budaya positif. Nah, saat ini saya sedang melaksanakan aksi nyata 1.4 yaitu budaya positif. Dan besar harapan saya semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi buat Bapak Ibu semua. Oke. Sebelum mulai saya mau sharing dulu Bapak Ibu ya. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi budaya positif untuk tugas guru penggerak di aksi nyata 1.4. Nah, pertama yaitu tentang tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun skala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejatinya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, maksudnya bagaimana sih? Nah, maksudnya adalah pendidikan dan pengajaran ini tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Terus pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berkaitan untuk percakapan hidup anak secara lahir dan mati. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejatinya.
baik sebagai seorang manusia maupun sebagai masyarakat. Dan Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Lalu Ki Hajar Dewantara juga memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun. Namun ini menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setiapnya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Lalu menurut Ki Hajar Dewantara juga, pendidik itu ibarat seorang petani dan murid itu ibarat padi. Nah, maksudnya adalah peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda tanaman, beda pelakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Atau artinya adalah student center atau berorientasi pada anak. Kita juga sebagai pendidik harus bisa memberikan kebebasan pada anak-anak untuk memberikan ide, berpikir kreatif dan mengembangkan bakat minat siswa. Atau yang sekarang ini Merdeka Belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak, perlu dituntun dan diarahkan oleh guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dan Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua baru tidak baik, jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menentukan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Lanjut, nah ini di dalam materi ini budaya positif ini ada 6 materi. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang perubahan teori paradigma teori kontrol. Terus yang kedua kita akan belajar tentang disiplin positif dan teori motivasi. Atau pengertiannya dari disiplin positif bagaimana, terus teori motivasi itu bagaimana. Terus ini yang ketiga adalah materi baru, yaitu hukuman dan penghargaan. Terus yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Terus yang kelima adalah keyakinan kelas dan 5 posisi kontrol. Terus yang keenam adalah restitusi dan segitiga restitusi. Nah, nanti dari keenam ini akan saya jelaskan, semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Nah, pertama yaitu perubahan paradigma teori kontrol. Apa sih paradigma?
Oke, Bapak Ibu, menurut Dr. William Nasar, dari kontrol atau fungsi kontrol itu ada 4. Di sini bahwa serangan yang tidak baik atau benar. Nah, yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, di ilusi guru mengontrol murid ini sebenarnya kita itu sebagai pendidik bisa nggak sih mengontrol murid? Bisa nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, sebenarnya jawabannya tidak bisa. Padahal guru menginginkan itu mengontrol murid, tapi murid tidak. Jadi murid itu diperlakukan seperti robot, harus melakukan apa yang dan hal tersebut adalah metode atau cara yang sama. Seperti itu bisa asalkan murid, tapi bisa memperoleh asalkan murid itu mau membuka diri dengan sadarnya ketika murid itu bisa dikontrol itu terbuka karena ada inisiatif atau kemauan. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ketika kita melakukan penguatan kepada murid kali pasti akan si murid pasti akan melakukan perubahan. Tapi apabila diteruskan maka murid itu akan bosan dan akan jenuh. Dan ini hanya sebuah ilusi saja. Mungkin ilusi akan efektif. Ilusi ini akan efektif hanya jangka panjang saja, tidak bisa digunakan untuk jangka pendek. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, coba kita bayangkan itu tidak kita membuat murid itu merasa bersalah. Dan jujur saya juga pernah dan ternyata ilusi ini tidak efektif karena membuat murid bisa yang bersalah, terus manusia yang gagal dan manusia tidak berguna. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Jadi artinya yang senior memaksa yang junior, dan ilusi ini sangat tidak baik dilakukan ketika kita memberikan kepada kita. Artinya yang seperti yang pertama, bahwa murid yang dikontrol harus murid itu dengan sadar diri, sendiri. Nah, lanjut. Nah, jadi bisa tidak kita itu mengontrol orang lain. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Jadi, tapi di teori kontrol kita berusaha memahami. Jadi kita di teori ini kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia orang tersebut. Terus di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan. Terus di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Jadi yang mengontrol diri kita itu hanya kita diri sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita diri sendiri. Ya. Orang itu tidak bisa mengontrol kita, tapi kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Jadi kita bisa mengontrol orang lain itu tidak bisa, ya salah. Tapi di teori kontrol yang benar Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Tapi di dalam teori kontrol kolaborasi atau kerjasama itu menciptakan pemikiran atau konsensus yang pilihan yang baru. Terus yang terakhir yaitu model berpikir menang dan kalah. Artinya ketika kita berpendapat pendapat bahwa pendapat kita itu benar dan kamu salah gitu. Tapi yang benar adalah
kita berpikir bersama-sama dan mendapatkan model berpikir yang menang-menang, artinya kita dapat dan mereka dapat, artinya simbiosis mutualisme. Lanjut, nah ini materi yang kedua yaitu disiplin positif dan teori motivasi. Nah, apa sih arti kata disiplin? Nah, dari berasal dari ini disiplin ini dari bahasa Latin, yaitu disiplinnya, yang artinya belajar. Nah, makna dari kata ini konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang baik. Artinya disiplin ini adalah dari bahasa Latin disiplina, yaitu belajar. Artinya adalah disiplin ini bisa tercipta karena ada kemauan dalam diri sendiri atau motivasi diri sendiri. Nah, namun dalam budaya kita, atau budaya Indonesia, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di dalam budaya kita ini terdapat sebuah miskonsepsi atau sebuah kesalahan dari kata disiplin, bahwa disiplin itu bahwa kita harus patuh dengan apa yang dari senior kita atau guru kita. Tapi bahwa disiplin ini diciptakan karena atas dasar motivasi internal atau kesadaran diri sendiri dari seorang guru tersebut. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Jadi ketika kita akan membuat sebuah kemerdekaan, kita harus menanamkan sebuah kedisiplinan yang kuat. Nah, sebelum disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan sekeras-kerasnya, dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini adalah si seorang murid, kita buat keyakinan untuk bahwa dia mampu untuk melakukan disiplin dengan sadar diri. Lalu selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahwa suku, bangsa, agama, latar dan latar belakang. Terus yang pertama, dengan demikian mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi impulsifnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini jelaskan bahwa disiplin itu dari motivasi impulsifnya yang terbangun, terus menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, di sekarang kita di Indonesia nilai yang mencapai tiap anak manusia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil Pancasila itu ada 6. Ya, yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah bernalar kritis, terus yang keempat berkebijakan global, terus yang kelima adalah pembayang, dan terakhir adalah kreatif. Nah, ini adalah sebuah nilai-nilai yang ingin dicapai oleh beberapa teman yang memberikan kebudayaan, yaitu para penyampaian untuk sebuah karakter yang akan untuk anak bisa. Nah, untuk teori motivasi perilaku manusia, teori motivasi ini ada 3 ya, yaitu motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar, dan motivasi internal atau motivasi dalam diri. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Contohnya gini ya, motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya kita sebagai guru itu berangkat pagi hari itu karena sekarang ada peraturan yaitu adanya absen online. Ya. Nah di sini adalah motivasi yang tidak baik gitu. Berangkat pagi tetapi karena takut dihukum atau ibaratnya dikurangi gajinya gitu. Nah ini adalah motivasi eksternal dan ini motivasi yang kurang baik. Ya. Terus yang kedua ini masih yang pertama atau yang pertama juga takut dihukumnya takut ditegur oleh kepala sekolah gitu ya. Terus yang kedua motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah sama seperti ketika kita berangkat pagi hari ke sekolah gitu ya, kita ini ingin mendapatkan pujian atau mendapatkan dipuji menjadi guru yang apa namanya menjadi guru yang teladan gitu ya. Terus ingin dipuji oleh kepala sekolah. Tapi yang harus kita lakukan bahwa kita itu harus motivasi internal yaitu untuk yang ketiga, motivasi yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita berangkat pagi hari itu bukan karena takut dihukum oleh sekolah, sekolah, tapi atas dasar sadar kita diri sendiri gitu ya. Nah itu kita juga harus menciptakan sebuah motivasi kepada diri kita itu artinya sadar diri bahwa dari diri sendiri bukan karena takut dihukum atau ingin mendapat penghargaan dari kita sebagai guru. Nah di sini Gajah Dewan juga merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Nah di sini Gajah Dewan sudah memberikan contoh yaitu motivasi internal bahwa yang namanya merdeka itu tidak terlepas dari sebuah perintah, tetapi juga harus dari diri sendiri. Kadang-kadang kan kita mampu untuk memerintahkan orang lain untuk melakukan hal yang kebaikan, tetapi tidak mampu untuk memerintahkan diri sendiri. Tapi harusnya selain kita mampu memerintahkan orang lain, kita juga harus cakap memerintahkan diri sendiri, melakukan hal-hal yang baik, melakukan budaya positif yang baik. Nah, ini yang selanjutnya materi hukuman dan penghargaan. Nah, coba kita lihat di sini ada sebuah foto yaitu murid sedang dihukum, yaitu tangannya telinganya terus kakinya diangkat. Nah, apakah hukuman ini yang efektif untuk menegakkan disiplin? Nah, menurut Bapak Ibu, hukuman ini efektif tidak untuk menegakkan kedisiplinan? Nah, ya betul bahwa hukuman ini tidak baik untuk dilakukan ya. Nah, harusnya bagaimana sih untuk melakukan sebuah artinya teguran kepada murid, yaitu kita menggunakan konsekuensi. Nah, di dalam hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, jadi membuat anak sakit. Nah, kadang-kala hukuman itu yang kita berikan kepada murid itu akan membuat si anak itu sakit baik fisik maupun hati. Contoh seperti kita anak-anak dipukul itu akan membuatkan sakit fisik dan dia akan sampai ke hatinya menjadi seorang anak pendendam gitu sampai ke depannya. Dan ini seperti ini akan jangka waktunya akan lama, jangka panjang. Dan harusnya bagaimana yaitu membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam melakukan kesalahannya. Dia harus kita arahkan bahwa sadar diri bahwa yang kesalahan itu bisa dilakukan diperbaiki lagi. Terus ketika kita memberikan hukuman itu anak akan membenci sebuah kedisiplinan. Nah, tetapi ketika kita melakukan konsekuensi, anak itu akan menghargai kedisiplinan. Nah, terus
Terus kalau kita memberikan hukuman itu seperti paksaan, ya, tetapi dari dalam konsekuensi itu kita memberikan stimulus atau tanggapan. Terus di dalam hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, ya, tetapi di dalam konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Gitu. Jadi di dalam kesalahannya itu dia harus mencari solusi diri sendiri. Terus dalam hukuman konsep diri yang buruk, tapi di konsekuensi kita memberikan konsep diri yang baik. Nah itu adalah ketika kita memberikan hukuman, tetapi dengan memberikan konsekuensi. Nah selain hukuman, bahwa penghargaan juga ini adalah sesuatu yang salah juga dilakukan oleh guru. Saya juga ini baru pertama kali juga dengar dan pernah saya lakukan bahwa memberikan sebuah anak itu memberikan penghargaan, ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk suatu tujuan tertentu dari orang meminta wujud dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, bahwa penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek. Ya. Oke, contoh kita memberikan penghargaan kepada anak, gitu ya. Siapa yang bisa menjawab ini akan diberikan permen. Iya, 1 kali 2 kali itu berhasil. Tapi ketika kita akan melakukan hal memberikan permen itu sering kali, itu tidak baik, akan memberikan bosan kepada anak atau murid kita. Nah, terus yang kedua ini penghargaan itu menghukum, ya, seperti rankingan, gitu ya, ranking 1, 2, gitu. Nah, yang ranking 2 itu kan merasa dirinya itu terhukum, gitu. Padahal antara si anak tersebut belajar bersama, tetapi nanti ranking kedua ini merasa bahwa belajar yang telah dilakukan itu tidak berguna, gitu ya. Makanya sekarang kan dari mulai kurikulum 13, terus sekarang sudah masuk ke kurikulum merdeka, itu yang namanya rankingan sudah ditiadakan. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Artinya gini, ketika kita memberikan pertanyaan, contoh 1+1 berapa? Nanti kalau yang bisa jawab tepat itu kita akan memberikan permen. Tapi kadang-kala selain itu memang bisa menjawab gitu, 1+1 2. Tetapi konsepnya itu 1+1 itu bagaimana konsepnya itu tidak akan mengetahui. Jadi penghargaan itu memberi ketepatan. Nah, penghargaan terus yang keempat, penghargaan itu tidak efektif, dan terus yang penghargaan itu merusak hubungan. Nah, ini lanjut kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, yang ketiga adalah kebebasan, dan keempat adalah kesenangan, yang kelima adalah kekuasaan atau power. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kadang-kala menurut ini tidak dari 5 ini harus terpenuhi, ya. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas dan 5 posisi kontrol. Nah, keyakinan kelas ini adalah sebuah metode yang baru, ya. Jadi setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam membentukkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Apa ya kita harus membuat keyakinan kelas? Padahal di kelas itu sudah ada peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas ini diciptakan atas dasar motivasi internal murid tersebut.
Nah, caranya bagaimana membuatnya? Kita di kelas membuat kesepakatan bersama, kesepakatan bersama membuat peraturan, tetapi membuat peraturan yang membuat konotasi kata negatif. Contoh, konotasi negatifnya contohnya keyakinan kelasnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan ada kata konotasi negatif, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Harusnya bagaimana yang baiknya? Yaitu yang baiknya adalah membuang sampah kepada tempatnya. Nah itu kita bersama-sama membuat kesepakatan bersama dengan murid-murid yang ada di kelas kita, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Itu keyakinan kelasnya, contohnya seperti itu. Terus, nah ini keyakinan kelas itu ada lingkaran yang paling kenal itu adalah peraturan kelas, terus keyakinan kelas, terus lingkungan positif dan budaya positif. Artinya ketika kita ingin menciptakan budaya positif, kita harus melakukan dulu peraturan kelas, yaitu dari motivasi eksternal dari luar. Nah, sesudah motivasi eksternal dari luar itu, kita juga harus membuat keyakinan kelas untuk motivasi internal seorang murid. Nah, nanti ketika kita sudah melakukan keyakinan kelas dan keyakinan kelas itu sudah terbiasa dilakukan, maka kelas tersebut akan menjadi lingkungan positif. Nah, sesudah menjadi lingkungan positif, maka akan menjadi budaya positif. Artinya positif adalah sebuah keyakinan kelas yang selalu kita lakukan. Tapi keyakinan kelas ini didasari dengan motivasi internal dari tersebut atau dasar sadar diri tersebut. Nah, 5 posisi kontrol. Posisi kontrol dulu ini ada 5. Nah, yang pertama yaitu penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, terus yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, kita bahas satu penghukum ini adalah sesuatu posisi yang dimana kita sebagai guru langsung menghukum seorang anak yang bersalah. Ya. Terus membuat rasa bersalah, yaitu kita mengajak seorang murid di dalam sebuah yang hening dan memberikan ketakutan kepada murid tersebut. Terus yang ketiga yaitu di posisi kontrol teman. Artinya kita bersama murid ini sebagai teman. Ya. Terus yang keempat yaitu pemantau. Saya sebagai guru hanya mengawasi. Ini seorang murid ini benar tidak melakukan keyakinan kelas atau melakukan peraturan kelas gitu, atau murid ini melakukan kesalahan. Nah, terus yang posisi kontrol yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Ini adalah posisi kontrol yang tertinggi. Ya. Kita mengajak seorang murid berdiskusi gitu. Tetapi diskusi itu tidak memberikan sebuah kesalahan kepada murid, tetapi kesalahan tersebut memberikan sebuah pembelajaran kepada murid agar semua itu menemukan solusinya sendiri, agar semua itu sadar diri bahwa kesalahan yang dibuat itu bisa diperbaiki lagi. Itu sebuah manajer. Kelima posisi kontrol manajer. Nah, ini terakhir restitusi dan segitiga restitusi. Nah, apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Jadi artinya restitusi ini adalah kita mengajak pada murid yang melakukan kesalahan
tapi bersama-sama menyadarkan si murid itu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan tujuan memberikan karakter yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Terus caranya bagaimana sih? Nah, caranya adalah ada segitiga restitusi. Nah, segitiga itu ada 3 sisi. Kita yang paling bawah dulu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Terus sebelah kiri adalah validasi kebutuhan. Terus dan yang terakhir adalah menguatkan keyakinan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, contoh ketika kita melakukan skripsi ini, guru ini hanya berkata, nah bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Nah, kita juga pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Terus Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu cara menstabilkan identitas. Terus validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenai basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Jadi melakukan validasi ini, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Terus yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Terus yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Guru dari berkata-kata seperti tersebut ya. Terus yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihidupkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi guru hanya berkata kepada si anak ini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan membuat keyakinan kelas dalam bentuk tersebut. Jadi ketika kita ada murid yang melakukan kesalahan, kepada guru itu menanyakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nanti sebelum itu menjelaskan dengan dan sadar diri. Terus nilai universal apa yang telah kita sepakati atau keyakinan kelas tidak disepakati. Terus kelas yang berjauh itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Gitu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah ini terakhir adalah kesimpulan. Jadi Bapak Ibu semua kesimpulannya adalah dengan penjelasan di atas diharapkan budaya positif di sekolah itu dapat terwujud dan sekolah sebagai tempat menyemani budaya atau pembentukan karakter, bukan hanya sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita indah dalam buku-buku teks pelajaran. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang bisa dimengerti, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan lagi kepada pembawa acara yaitu Bapak Rizky Adiasa.
Oke, terima kasih kepada Bapak Dadan yang telah memberikan materi tentang diseminasi budaya positif. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada seluruh peserta, apabila ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, di kelas 6 itu ada murid yang berkebutuhan khusus lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi dia itu bisa di pelajaran matematika, tapi untuk pelajaran yang lainnya dia itu sama sekali tidak mau menulis, tidak mau apalah, tapi dia antusias di pelajaran matematika. Nah, bagaimana solusinya supaya anak tersebut tuh bisa gitu seperti yang lainnya, mengikuti pembelajaran semua mata pelajaran gitu, tidak harus matematika saja. Terima kasih. Ini langsung dijawab Bapak juga Pak Rizky. Maka silakan Pak. Ya, terima kasih. Tadi dari Ibu Pak itu mengharapkan terus, tapi ini ada kelebihannya dari pelajaran kita. Terus bagaimana sih caranya supaya bisa mengikuti pelajaran yang lain. Jadi menurut saya sih ini ya, bahwa anak itu seperti kertas lembar ya. Dan ini menurut Ki Dewantara gitu ya. Dan menurut saya menurut Ki Dewantara bahwa anak ini seperti kertas lembar. Tapi kertas lembar ini tidak kosong, tetapi ada sebuah jaretan atau jaretan yang tipis-tipis. Nah, jaretan tersebut adalah sebuah kelebihan atau sebuah yaitu kelebihan seorang tersebut, gitu ya. Nah, maka kita sebagai guru tersebut itu tidak boleh menghapus jaretan tersebut, gitu ya, dengan kehendak kita sendiri. Tetapi kita sebagai guru, namanya juga sebagai fasilitator itu menempali kelebihan-kelebihan tersebut. Seperti anak tadi ya, yang ditanyakan tadi. Nah, itu kan ada kelebihan dari matematikanya. Kita terus lakukan menanamkan kelebihan tersebut itu dalam pelajarannya sampai kita kelebihan anak tersebut. Nah, dari untuk mata pelajaran yang lain, kita bisa anak tersebut jangan memaksakan, tapi dari kelebihan tersebut kita terus tingkatkan dan sampai si anak tersebut ahli dalam pelajaran. Dan itu yang saya sampaikan. Silakan Pak Rizky. Terima kasih, Dadan. Barangkali peserta yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan.
Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya, Pak. Baik, terima kasih Pak Dadan sudah merespon pertanyaan tadi. Kalau misalkan sudah tidak ada yang bertanya, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu kesimpulan. Untuk Pak Dadan, silakan. Untuk kesimpulannya kami persilahkan. Pak Dadan, suaranya tidak masuk. Nanti diulangin lagi aja, Pak, pas kesimpulannya tadi. Tarikan. Kita mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat, masih ada yang nulis, masih ada yang ngupil, ngorong ya, masih ada yang ngelamun gitu ya. Ulangi lagi. Yang kompak jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih pada anak-anak kelas 4, siswa-siswi dari SD Dua Cipanas. Hari ini hari Jumat kita bertemu kembali ya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, oke, silakan semuanya. Kita akan membuat ini baca apa? Lagi. Keyakinan kelas. Ada yang bacanya kembali ngalamun, ada yang macam-macam ya. Kalian terus semangat ya. Seperti biasa untuk menyemangati kita semua, yuk kita bukan joget ya, bukan joget gitu. Tapi kita biasa tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Kita ya supaya kita semangat. Sekarang coba berdiri semuanya. Jadi berdiri. Apa dah? Berdiri.
Kalau Pak Dadang menyebutkan selamat pagi, kita tepuk tangannya berapa? 1 kali. Oke, ulangi. Selamat pagi. Nah, kalau Pak Dadang nyebut tepuk tangannya selamat pagi berarti 1 kali. Kalau Pak Dadang nyebutnya selamat siang berarti 2 kali. Selamat siang. Kalau Pak Dadang nyebutnya selamat sore berarti 3 kali. Selamat sore. Bagus. Kalau Pak Dadang nyebutnya selamat malam berarti berapa kali? Enggak ya. Kenapa? Enggak, karena udah malam, waktunya untuk istirahat, yaitu tidur ya. Kalau kita tepuk tangan nanti mengganggu orang yang lain, atau orang tidur yang sedang istirahat ya. Selamat malam. Kalau kita belajar konsentrasi, lihat apa yang Pak Dadang ucapkan, kalian lakukan apa yang Pak Dadang ucapkan. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Berarti kalau selamat malam ya tepuk tangan. Ya. Lagi siap-siap konsentrasi. Selamat sore. Berapa kali? Iya. Selamat siang. Oh, ada yang 3. Jujur. Siap. Selamat pagi. Berapa kali kamu? Sekali. 2. Jujur. Sini. Nyanyi kion. Sok nyanyi balon dia. Buat si Abdi. Selamat pagi. Selamat malam. Dinding. Bukan Ibang Surabaya. Ya, udah tutup lagi. Ya udah, jangan sering-sering nanti bosen ya. Oke. Jadi kita udah tetap semangat untuk meditasi kita ya. Terus kita melakukan ice drinking, yaitu untuk meningkatkan konsentrasi kita ya. Makanya harus kita konsentrasi apapun yang kita lakukan ya. Paham? Oke. Pak Dadang, ini kan udah dilihat di depan, yaitu keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas itu kita nanti bersama-sama membuat peraturan. Tapi peraturan itu adalah peraturan yang kita buat bersama-sama. Yaitu apa yang kalian inginkan di kelas ini, apa yang kalian harapkan di kelas ini. Contoh, kalian ingin belajar sambil bermain. Gitu. Apa namanya? Membuang sampah. Contoh membuang sampah. Membuang sampahnya jangan pakai bahasa yang konotasi negatif. Contohnya konotasi negatifnya tidak membuang sampah pada tempatnya. Kan ada kata tidak. Nah, bahasa kata tidak itu adalah konotasi negatif. Tapi bagaimana konotasi positifnya? Konotasi positif adalah membuang sampah pada tempatnya. Terus pakaian, masalah pakaian ya. Tidak boleh pakaian yang kotor, tapi
Itu kan konotasinya negatif, tapi pakai bahasanya memakai pakaian yang rapi. Itu ya, itu yang positif. Nah, nanti Pak Dadan bagikan ini not apa nih, tempel ya. Nanti kalian tulis apa yang kalian harapkan di kelas untuk menjadi kebiasaan kita atau keyakinan kita di kelas gitu. Atau kalian ingin setiap pagi membaca buku gitu. Atau membaca Asmaul Husna di kelas gitu. Membaca doa sebelum makan bebas ya, tapi nanti pada pilih siapa yang bagus ya. Ya. Enggak, itu sampah. Tulisnya pakai pulpen ya. Apa yang kalian inginkan di kelas ini, kebiasaan di kelas ini tulis nantinya. Paham? Bebas. Yang kalian inginkan apa? Hah? Apa? Gangsing apa? Enggak. Boleh. Yang lain, rambut, masalah rambut, masuk kelas. Iya, sekarang. Jadi situ yang kosong, yang ini bukan yang bukan ada lainnya, ya. Iya, di situ. Bukan di tem. Iya. Ntar bareng-bareng. Nanti satu orang satu. Nggak usah. Ayo udah belum? Yuk cepat.
aja katanya mau lagi Pak. Ini sudah. Sudah semua ya? Oke, nanti Pak minta yang ininya yang sudah ditulis oleh kalian untuk menjadikan keyakinan kelas kita di kelas 4, masa kiranya harusnya kita gitu. Nanti tempelkan ke depan satu orang satu gitu ya. Oke, sok silakan mulai dari Genta dulu. Genta tempel. Iya. Sini nih, di kertas, masa di situ. Di atas, di atas. Lanjut, nanti. Ayo, Rek. Ayo. Ibab. Dan semua tembak semua maju. Udah, yang udah duduk. Yang rapi, Robi. Jangan nempel ya. Udah semua? Kayak kita ini adalah keyakinan kelas yang kita buat sama-sama, yaitu atas inisiatif sendiri, katanya udah. Oke. Nih, kita baca satu-satu. Dari diacak tak? Mau diacak atau? Acak, dari sini dulu ya. Jajan di Bimpu kadang main bola tidak bawa uang jajan. Cuma curhat. Duduk, ngapain? Ini nih. Aku ingin kelas selalu bersih. Oh mantap nih, bagus. Jadi kita berarti namanya kelas itu harus selalu bersih. Kalau pengen bersih berarti tanggung jawab apa? Tanggung jawab semua. Ya, tanggung jawab kita semua. Kita harus selalu menyapu atau mengepel kelas. Oh, ini lagi membersihkan kelas. Oh, sama. Berarti kalian benar-benar ingin kelas ini bersih. Rambut harus dipotong. Berarti ini laki-laki ini, ya, yang rambutnya udah panjang, ya, harus dirapikan, harus dipotong, ya. Tuh. Tuh, pegang, ya, pegang rambutnya panjang, ya, panjang dipotong. Membuang sampah pada tempatnya, iya. Apalagi nih, aku ingin belajar matematika, ingin teman bareng teman,
Karena ingin belajar materi-materi ilmu pengetahuan, bertemu bermain teman. Oke, bagus semua. Ya, jadi nanti ini jadi untuk keyakinan kelas kita, untuk peraturan kita di kelas ini. Maka nanti nempel di sini, ya, nempel di sini. Yang nempelin ini nanti si Abi ya, yang nempel sini. Oke. Lagi apa, Fikri? Lagi ngapain? Gini-gini lagi ngapain? Gitu. Kalau kamu mau ini, sok buka kamu di situ. Gitu. Nanti kalian kita belajar saja ya, itu membuat keyakinan kelas, dan kalau dan harap keyakinan kelas ini adalah menjadi kebiasaan kita di kelas, kebiasaan kita di kelas ya, untuk menjadi kebiasaan budaya positif kita di kelas. Oke, tepuk semangat. Oke, mungkin itu aja. Nanti silakan sudah selesai, nanti silakan kalian waktunya istirahat. Tuh belum tuh. Kalian ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.